Halo semuanya, perkenalkan nama saya Julita Litan, biasa saya dipanggil Julita. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah Teknologi, Informasi dan Multimedia. Nomor 1, pertanyaannya, elemen dan sistem komputer terdiri dari brainware, perangkat software, dan hardware. Jelaskan fungsi masing-masing elemen tersebut. Brainware, software, dan hardware adalah tiga komponen yang saling memiliki hubungan timbal balik, di mana untuk menjalankan sistemnya dan fungsinya mereka saling bergantungan sehingga fungsi dan sistemnya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Brainware memiliki tiga fungsi, yaitu administrator, programmer, dan operator, di mana administrator adalah seseorang yang mempunyai keahlian dan kemampuan untuk mengolah sistem dan program-program dalam komputer sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Programmer adalah seseorang yang mampu membuat program-program yang dibutuhkan oleh perusahaan. Programmer juga sebagai pihak penanggung-jawaban atas data-data yang diinput sebelum ditangani oleh software dan hardware. Sedangkan operator berfungsi untuk menjalankan perangkat-perangkat yang ada dalam sistem komputer. Software merupakan perangkat lunak yang berbentuk file, berfungsi untuk mengolah dan memproses data yang dilakukan oleh brainware atau si pengguna. Perintah yang dilakukan brainware kepada komputer sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang diinginkan oleh brainware. Hardware adalah perangkat keras, suatu komponen yang ada pada komputer, bisa dilihat secara kasat mata dan bisa disentuh. Hardware berfungsi sebagai pelengkap atau penyempurna dari kegiatan ataupun perintah. Pengguna hardware ini mempermudah komputer menjalankan fungsinya. Nomor 2, jelaskan yang Anda ketahui dengan email, media sosial, blog, dan website. Yang pertama, email. Menurut saya, email adalah salah satu alat komunikasi yang tidak langsung, di mana dengan sebuah email kita dapat mengirim dan menerima pesan. Kita juga dapat mengirim pesan melalui file, video, gambar, dan audio. Dengan adanya email ini mempermudah urusan belajar dan mengajar pada saat pandemi. Bukan hanya urusan belajar dan mengajar saja. Perusahaan juga banyak menggunakan email dalam urusan bisnisnya. Karena proses pengiriman dan penerimaan pesan sangat cepat dan mudah. Media sosial merupakan media daring atau media online yang digunakan untuk kebutuhan komunikasi jarak jauh, untuk berinteraksi satu sama lain, untuk mengeluarkan pendapat, dan untuk mengetahui berbagai macam informasi, untuk menghubungkan pengguna dengan cakupan wilayah yang luas. Banyak sekali kegunaan media sosial saat ini, apalagi untuk dunia pembisnis. Pada saat daring ini banyak sekali orang-orang yang berjualan dan membuka usaha melalui media sosial. Hampir semua kalangan menggunakan media sosial, baik kalangan anak-anak, remaja, dewasa, ataupun orang tua. Semuanya menggunakan media sosial karena proses serta informasi yang menyebar luas dengan cepat. Blog adalah salah satu jenis konten yang berisi tulisan, pemikiran, atau curahan manusia mengenai informasi atau cerita yang disusun secara rapi yang dibuat dengan bentuk halaman artikel. Website adalah kumpulan informasi yang berbentuk halaman web yang berisi informasi yang disediakan perorangan, kelompok, atau organisasi yang dapat diakses oleh semua orang. Nomor 3, jelaskan pengertian dan contoh dari model bisnis e-commerce. A. B2B, business to business. B2C, business to consumer. C2C,
consumer to consumer. D. C2B, consumer to business. E. G2C, government to consumer. Jawab A. B2B, business to business. Setiap pelaku bisnis dan pelaku bisnis lainnya saling memberikan informasi dan saling berkomunikasi satu sama lain. Setiap pelaku bisnis saling bertukar informasi. Contohnya, perusahaan kayu menjual kayunya dengan jumlah yang banyak kepada suatu perusahaan untuk kebutuhan bisnisnya. Dan perusahaan kayu tersebut juga memiliki kontrak dengan penjual kayu tersebut. B2C maksudnya antara pembisnis dan pelanggan secara langsung, di mana si pembisnis menjual barangnya secara langsung kepada pelanggan tanpa melibatkan pihak ketiga. Contohnya, pedagang sembako menjual barangnya kepada pelanggan secara langsung. C2C, konsumen to konsumer. Konsumen dengan konsumen maksudnya, misalnya saya berbelanja di akun Shopee. Ketika barangnya sudah sampai, saya menjual barang yang tadi kepada pelanggan saya menggunakan akun Shopee saya. Contoh kedua, misalnya kita berbelanja lewat Facebook dan menggunakan cara bayar transfer bank. Ketika barang sudah sampai, kita bisa menjual barang yang sampai tadi melalui akun Facebook kita. Kita bisa menjual barang kita melalui akun Facebook. Kita bisa menawarkan melalui akun Facebook kepada orang lain. C2B, consumer to business. Seorang konsumer menawarkan produk atau jasa kepada sebuah perusahaan. Contohnya, pemasangan iklan. Seorang konsumen membuat website tentang pemasangan iklan dan menyertakan nomor telepon. Ketika seorang perusahaan membutuhkan template untuk pemasangan iklan, di situ dia akan menggunakan jasa seorang konsumen untuk pemasangan iklannya. G2C, government to consumer. Pengembangan e-government ini sangat membantu semua orang untuk melakukan sebuah pekerjaan. Seorang konsumen membuat e-government dan mengajukannya kepada pemerintah untuk menyetujuinya. Contohnya, sensus penduduk online. Sensus penduduk online ini sangat membantu masyarakat dan para pekerja sensus untuk melakukan sensus. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, para petugas sensus datang dari pintu ke pintu untuk menyensus penduduk. Tapi sekarang sudah ada e-government sensus penduduk, jadi masyarakat dan petugas sensus tidak perlu bertatap muka lagi. Contoh yang kedua, pembayaran pajak secara online. Pembayaran pajak secara online ini sangat membantu masyarakat, apalagi saat COVID-19 ini. Para petugas Samsat sangat membatasi untuk pembayaran secara langsung karena dapat menimbulkan kerumunan. Nomor 4, jelaskan dari sisi individu dan organisasi dampak positif dan negatif Undang-Undang ITE. Dampak dari sisi positif Undang-Undang ITE. Yang pertama, membuat pengguna internet merasa aman dan terhindar dari kejahatan-kejahatan yang ada di internet. Yang kedua, membuat orang merasa terancam dan takut untuk melakukan kejahatan. Yang ketiga, menghindari berita-berita hoaks. Yang keempat, mengamankan orang-orang yang bisa menyalahgunakan internet. Undang-Undang ITE dapat mengungkapkan kasus-kasus kejahatan, pelecehan, pencemaran nama baik, serta penipuan. Contohnya, pada saat sekarang ini lagi maraknya penipuan secara online. Baru saja saya melihat berita di TV, ada kasus penipuan penjualan tabung oksigen melalui media sosial. Modus penipuan tersebut menjual tabung oksigen dengan harga murah agar memikat para pengunjung dan pembeli oksigen secara online. Ketika uang yang pembeli transfer kepada mereka sudah sampai di tangan penipu tersebut, tapi tabung oksigennya tidak kunjung datang. Mereka menggunakan
pandemi atau COVID-19 ini untuk mencari keuntungan dengan menipu semua orang. Para pelaku ditangkap dan dikenakan pasal 28 ayat 1 dan pasal 378 KUHP. Para pelaku ditangkap dengan dikenakan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE dan dikenakan pasal 387 KUHP. Para pelaku tersebut ditangkap dan dikenakan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE dan pasal 378 KUHP tentang penipuan dan ancaman 6 tahun penjara. Para pelaku tersebut ditangkap dan dikenakan pasal 28 ayat 7 Undang-Undang ITE dan dikenakan pasal 378 KUHP dan ancaman 6 tahun penjara. Sisi negatif membuat orang-orang tidak bebas berkomentar dan memberikan pendapat. Padahal di Undang-Undang Republik Indonesia sudah dijelaskan setiap orang bebas untuk mengemukakan dan mengeluarkan pendapatnya masing. Dampak negatif yang kedua, banyak orang-orang yang terkena pidana karena mengeluarkan pendapatnya di media sosial. Yang ketiga, Undang-Undang ITE membuat orang terhambat yang memiliki kreativitas dalam internet. Cukup sekian jawaban dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.